Vincenzo merupakan drama Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2021, menceritakan tentang karakter bernama Vincenzo Casano, seorang pengacara dan mafia Italia keturunan Korea, tapi kemudian diadopsi oleh keluarga Italia di usia muda. Ketika kembali ke Korea karena konflik dalam organisasinya di Italia, dia bertemu dengan pengacara Hong Chae-yang. Film Vincenzo sendiri dibintangi oleh aktor terkenal yang bernama Song Joong Ki, yang berperan sebagai Vincenzo Casano atau Vincenzo, dan Jeon Yo Bin sebagai Hong Chae-yu. Film dimulai. Vincenzo Casano, penasehat hukum atau pengacara mafia terbangun dan bersiap-siap untuk pergi. Di perjalanan ia melihat helikopter penyiram pestisida melewati bersama mereka. Sesampainya di sana, Emilio menanyai alasan kedatangan Vincenzo di hari pemakaman bosnya. Vincenzo memberikan penawaran terakhir dari bosnya kepada Emilio, karena telah membunuh ketua serikat Carlo untuk menguasai kebun dan sekitarnya. Namun Emilio enggan menerimanya, karena ia tidak ada hubungannya di keluarga Casano, dan keluarga Lucchino akan melindunginya. Karena Emilio terus mengolok Vincenzo sebagai orang Asia dan menyuruh untuk kembali ke negaranya. Vincenzo pun berjalan pergi meninggalkan kediaman dan kebun anggur itu. Emilio yang melihat helikopter yang menyiram pestisida itu dan bertanya, mengapa mereka menyiram di luar jadwal? Ternyata mereka bukan penyiram pestisida. Vincenzo menyalakan korek apinya dan membuangnya ke arah halaman rumah Emilio. Sehingga semua terbakar dan membuat Emilio panik, dan menyuruh anak buahnya untuk memadamkan api tersebut. Di sini, Vincenzo mendatangi pemakaman bosnya. Dia mengobrol dengan Paolo, anak bosnya. Paolo yang merasa cara Vincenzo menyelesaikan masalah dengan membakar kebun itu dengan pilihan yang bodoh. Vincenzo memberitahu kalau itu perintah terakhir dari bosnya, dan menyuruhnya untuk menyelesaikan dengan cepat apapun caranya. Paolo kesal karena ayahnya selalu mempercayai Vincenzo ketimbang dirinya. Vincenzo pun memberitahu, jika bosnya melarang mereka menyakiti wanita dan anak-anak, tetapi Paolo orang yang gegabah. Paolo tambah kesal dan menyuruh Vincenzo menghormatinya, sekarang karena dirinya bos yang menggantikan ayahnya. Malam harinya, sekelompok suruhan Paolo datang menyergap apartemen Vincenzo, dan menembaki tempat tidurnya yang mengira itu Vincenzo ada di dalam. Akan tetapi, itu adalah jebakan Vincenzo. Kemudian dia menembak balik suruhan Paolo. Paolo turun dari mobilnya dan mendapat telepon. Ia terkejut karena Vincenzo tidak mati dan mengancamnya balik. Vincenzo meminta maaf karena mungkin mobil yang dipakai Paolo adalah mobil kesayangannya. Paolo terkejut melihat mobil itu meledak dan terbakar di depan matanya. Vincenzo mengancamnya dan memberitahu jika ia akan meninggalkan Italia dan tak akan kembali. Vincenzo merusak kartunya dan memasukinya ke dalam minuman yang di depannya. Scene berganti. Pengacara Hong Chae-yang dan pengacara Hong Yu-chan merebutkan kemenangan di persidangan. Padahal mereka berdua ayah dan anak. Persidangan akan dilanjutkan keesok harinya. Chae yang mengobrol dengan ayahnya,
pengacara Hong Yu-chan. Ia mencoba membujuk ayahnya untuk memenangkan persidangan ini dengan alasan keluarga, namun, pengacara Hong Yu-chan tidak terkena rayuan putrinya ini, demi memenangkan persidangan. Beralih ke Vincenzo yang telah sampai di bandara. Orang melihat Vincenzo yang sedikit aneh, ia dicek oleh petugas karena terdapat tersangka pembunuhan di Korea. Setelah pengecekan ia menelpon Paco untuk memberitahu jika ia udah sampai dan akan menemuinya. Tak sengaja seorang supir taksi menawarinya untuk naik taksinya, karena ia baru saja jadwalnya dibatalkan. Vincenzo pun naik taksi tersebut menuju Gyeongga, Seoul. Di tengah perjalanan ia meminum air mineral yang disediakan taksi itu, sedangkan supir taksi itu terus mengajaknya berbicara. Vincenzo menyuruh untuk mengganti lagu menjadi berita. Tiba-tiba siaran radio menyiarkan banyak oknum penjahat berkedok supir taksi yang memberikan obat bius untuk perampok penumpang. 아유, 이런 글로벌한 잡놈의 새끼들. Tiba-tiba Vincenzo mulai tak sadarkan diri karena ia tak tahu jika minuman yang ia minum sudah diberi obat bius. Salah satu badan intelijen Korea mengetahui jika seorang mafia Italia, Vincenzo Casano, datang ke Korea sehingga ia memberitahu ketuanya akan hal ini. Namun, ketuanya menganggap jika tidak ada alasan seorang mafia datang ke Korea, sehingga ia berpikir mungkin seorang mafia itu berlibur, dan menyuruh anak buahnya untuk tidak panik dan mempersalahkan hal ini. Di sisi lain pengacara Hong Cha yang berhasil memenangkan persidangan sehingga membuat ayahnya sendiri kalah. Perampok itu mengambil barang mewah dan uang milik Vincenzo dan menyisakan 50.000 won saja. Vincenzo terbangun dan ia sadar telah dirampok. Ia menyumpahi akan membalas perbuatan perampok itu pada dirinya. Ia pun naik bis untuk menuju Gyeongga untuk melanjutkan perjalanannya. Di dalam bis seorang ibu-ibu memberikan tisu padanya untuk mengelap mukanya yang penuh pasir. Vincenzo pun melihat kaca bis dan baru menyadari jika penampilannya berantakan. Vincenzo bertujuan untuk menghancurkan gedung Gyeongga Plaza, karena di dalam gedung itu terdapat tumpukan emas yang ada di dalam basement rahasia, oleh seorang yang mendatanginya dan meminta bantuan untuk menyembunyikan emas di Korea. Vincenzo menyuruhnya untuk membeli gedung yang tak terpakai dengan nama Paco, dan ia menutupi hal itu dengan menyewakan gedung tersebut. Tak lama kemudian Paco datang dan mengajak Vincenzo masuk ke tempat yang akan ditinggalinya sementara waktu. Tanpa disadari salah satu penyewa di sana melihat mereka sehingga dia langsung memberitahu Pak Hong dan yang lainnya. Paco mengantarkan Vincenzo ke tempat tinggalnya. Paco memberitahu jika ia akan mengadakan rapat penolakan pembubaran gedung, dengan para penyewa untuk melindungi gedung ini dari konstruksi Babel. Vincenzo pun mengelilingi gedung tersebut bersama Paco. Semua penghuni di sana berusaha membuat Vincenzo ketakutan. Vincenzo pun langsung meminta Paco untuk menuju basement rahasianya. Paco memberitahu jika ia menyewakan ruangan itu kepada orang yang ia anggap tidak berbahaya.
Vincenzo melihat tempat itu merubah jadi kuil. Ia memikirkan tumpukan emas yang berada di basement buatannya yang tepat di bawah kuil ini. Seorang pengikut biskop menghampirinya dan menyuruh Vincenzo sebaiknya membersihkan dirinya sebelum datang ke sini. Scene beralih. Vincenzo yang membawa setelan jasnya ke penatu di gedung tersebut. Ia menyuruhnya untuk berhati-hati, karena harga setelan tersebut mahal, tetapi penatu itu tak peduli dengannya. Vincenzo terkejut melihat semua penghuni gedung melihatnya. Pak Hong Yuchan memperkenalkan diri dan memberikan kartu namanya. Vincenzo pun memperkenalkan dirinya sebagai pengacara di Italia, dan ia datang bukan untuk menjadi pengacara, tetapi hanya menjadi penasehat. Mereka pun terkejut karena ia berasal dari Italia. Seorang koki pemilik restoran tersebut berbohong jika ia juga pernah belajar di Italia. Semua penyewa mengira chef foto ini mengerti bahasa Italia. Malam harinya Vincenzo terganggu oleh burung merpati yang ada di jendelanya sehingga ia tidak bisa tidur. Ia membuka surat yang berisikan catatan pengadilan penjara wanita Chongju. Ia teringat dengan pengadilan seorang ibu yang dihukum telah membunuh. Ia melihat pengacara baru yang menangani kasus ini. Ternyata adalah pengacara Hong Yuchan, orang yang baru saja ia temui. Vincenzo datang ke restoran milik Chef Toto, dan memesan makanan di sana. Ia memberitahu jika Chef Toto ini seorang pembohong, karena ia tidak tahu letak kota yang ada di Italia. Di sisi lain, pengacara Hong Yuchan datang menemui kliennya itu, tetapi kliennya sudah tidak berharap jika mereka memenangkan persidangan itu, dan meminta pengacara Hong untuk menunggunya mati agar ia terbebas dari kasus ini. Seorang yang mewakili konstruksi Babel memberikan tawaran pada Vincenzo. Namun, Vincenzo memperingatinya agar sebaiknya ia tidak mengancamnya. Vincenzo dan penyewa gedung lainnya berkumpul untuk rapat penolakan konstruksi. Ia meminta semua penyewa tanda tangan dan mempercayakan hal ini kepadanya. Akhirnya mereka semua mempercayainya dan mempersetujuinya. Paco tidak menyangka jika semua penyewa mempercayainya, karena dirinya ini hanya berpura-pura percaya agar semua tidak khawatir, padahal ia berpikir jika Vincenzo ini seperti mempermainkan mereka. Malam harinya Paco pulang ke rumahnya. Ia terkejut melihat anak dan istrinya disekap. Ia diancam untuk menandatangani penjualan gedung Gemga Plaza. Dengan terpaksa ia pun mensetujuinya. Keesokan harinya, pengacara Hong Yuchan memberikan surat kepada putrinya, jika ia sudah memutuskan hubungan keluarga dengannya, karena pelanggaran kode etik. Chayang pun merasa kesal, dan langsung menuju kantor ayahnya dan berdebat di sana. 오셨습니까, 변호사님? 호적지에 없어진 게 언젠데 Scene berganti. Vincenzo mengambil setelan jasnya di binatu gedungnya. Di sini ia marah karena jasnya rusak. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Paco. Paco menghubungi Vincenzo dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi semalam. Ia mengatakan jika akan mengurus mereka. Tanpa sadar sebuah truk menabrak mobilnya. 예, 변호사님, 제가 Telepon terputus membuat Vincenzo merasa khawatir kepada Paco. Sekelompok dari konstruksi Babel datang. Ia memberitahu jika gedung ini sudah menjadi milik mereka. Ia memberikan waktu kepada semua penyewa untuk segera meninggalkan gedung ini. Semua tidak berani bergerak dan merasa kesal karena mempercayai Vincenzo akan hal ini.
Pengacara Hong dan putrinya mencoba menentang mereka. Namun, mereka mulai perkelahian. Tak lama kemudian Vincenzo datang dan menghampiri mereka. Ia memberitahu jika gedung ini sudah menjadi miliknya. Mereka mencoba menyerangnya tetapi Vincenzo dapat melawannya. Hingga suruhan grup Babel itu hampir terjatuh dari gedung tersebut. Jika Vincenzo melepaskan genggaman milik Binatu yang ia ambil, Vincenzo mengancamnya dan memberitahu, jika ia tidak akan tinggal diam atas pembelian ilegal yang mereka buat di Babel Group. Ia juga mempertegas jika gedung ini miliknya dalam bahasa Italia. Semua penyewa bertanya pada Chef Toto apa artinya. Karena ia tidak mengetahuinya, ia menyuruh mereka untuk bertepuk tangan. Semua penyewa pun bertepuk tangan melihat Vincenzo mengikuti Chef Toto. Dan film pun selesai.